Coba buat lo yang nonton video ini hari ini, kira-kira lo makan apa sih hari ini? Dan apakah ada gorengannya atau enggak? Sadar atau nggak sadar, gorengan itu udah jadi hal yang memang sangat dekat bagi kehidupan kita. Bahkan gue sebagai orang Bandung, ketika gue ke Jakarta, Jogja, dan lain sebagainya, ketika mereka menawarkan makanan tanpa kerupuk, itu tuh udah jadi hal yang aneh gitu. Seringkali kalau lo beli bubur gitu ya, si ibu-ibu buburnya ini pasti nawarin, nih kerupuk ya yang banyak gitu. Kerupuk bahkan dikasih di mangkok yang berbeda. Jadi relate banget lah buat gue sebagai orang Bandung yang notabene banyak banget gorengannya. Jadi ya bukan cuma kerupuk tapi juga ada tempe, tahu, ayam, bala-bala atau bakwan, kol goreng, pisang goreng, bahkan sempet ada yang viral juga kan kayak es krim goreng, Oreo goreng. Tapi dari berbagai macam gorengan itu pernah nggak sih lu bertanya-tanya gitu? Kenapa sih kita sebagai orang Indonesia tuh hobi banget makan gorengan gitu ya? Sejarahnya tuh gimana? Dan kenapa makanan tuh jadi enak banget gitu ketika digoreng? Dan sebenarnya banyak juga kan yang bilang gorengan ini tuh nggak sehat. Pasti ada yang bilang kan, gue makan gorengan sehat-sehat aja. Nah, fakta atau mitos ya, atau hanya konspirasi sebenarnya? So, selamat datang di 1% dan selamat datang di segmen Psychology of Lifestyle. Di segmen kali ini gue bakal jawab pertanyaan sekaligus nyeritain tentang gorengan. Lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Yang paling sering gue makan sih ayam goreng ya. Ayam sih, ayam goreng kali ya, sering banget. Sering dimakan telur, ayam geprek, gorengan-gorengan, nasi goreng. Banyaknya yang memang yang pakai goreng-gorengan minyak gitu sih. At least 1 kali sih. Kalau makanan yang digoreng mungkin tiap hari ya, karena kayak aku tuh stok banyak frozen food gitu kan, dan itu mostly digoreng semua. Ada lah minimal 2 kali lah, kayak pagi, siang, malam. Interview tadi sebenarnya cuma sedikit bukti kenapa orang Indonesia tuh suka banget sama gorengan dan betapa banyaknya orang yang suka sama gorengan, termasuk gua juga. Pertanyaannya kenapa sih ini bisa muncul? Sejarahnya gimana sih? Nah, gua bakal ceritain tentang sejarah kenapa Indonesia itu suka goreng-menggoreng. Kenapa kita berbeda dengan negara lain yang sukanya rebus-merebus, misalnya Korea Selatan gitu. Well, technically, goreng-menggoreng itu sebenarnya bukan asli dari Indonesia. Gitu ya, bukan asli dari nenek moyang kita. Karena sebenarnya dari yang gue baca, nenek moyang kita tuh mengolah bahan makanan itu dengan cara pertama dikeringin, kedua diasinin, ketiga diasap, atau keempat direbus, dan kelima adalah dipepes yang biasa pakai daun-daun gitu. Dan ini bisa dilihat di prasasti-prasasti di masa Jawa kuno. Ya meskipun tentu di beberapa daerah mungkin berbeda gitu ya, tapi yang jelas goreng-menggoreng itu bukan dari Indonesia asli. Nah terus orang Indonesia tahu dari mana dong tentang goreng-menggoreng? Well, jawabannya adalah karena orang Indonesia itu bergaul dengan para pedagang luar, terutama pedagang dari Tiongkok. Nah, karena nenek moyang kita itu open-minded dan suka eksplorasi gitu ya, jadinya nenek moyang kita itu memang akhirnya mengadopsi si teknik goreng-menggoreng ini gitu, dan tidak butuh waktu lama untuk kita jatuh cinta dengan berbagai macam gorengan. Nah, tapi dulu ketika bergaul dengan Tiongkok ini ngegoreng pakai minyak babi cuy gitu ya. Nah, nenek moyang kita itu ngegoreng pakai minyak yang udah ada banyak di Indonesia gitu ya, namanya adalah minyak kelapa. Nah, itu tadi adalah alasan pertama, yaitu ketika nenek moyang kita yang open-minded itu bergaul gitu ya dengan pedagang-pedagang dan akhirnya ngegoreng. Dan yang kedua, ketika dicoba, rasanya enak banget cuy. Nah, ini sebenarnya udah pernah gue jelasin ketika gue ngebahas soal junk food ya di video sebelumnya. Makanan yang bisa dibilang enak itu sebenarnya adalah makanan yang melibatkan banyak panca indera. Nah, gorengan itu bisa menghasilkan rasa yang kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk ini didengar oleh telinga kita dan akhirnya juga dirasakan oleh lidah kita dengan lebih gurih. Dan tekstur garingnya juga nambah kelezatan gitu dari gorengan. Beuh. Dunia ini tanpa gorengan tuh seperti dunia tanpa kenikmatan kali ya. Karena segala sesuatu yang digoreng tuh nikmat gitu. Crunchy gitu kan. Nah, crunchy-nya itu sih yang bikin nikmat. Belum lagi ditambah dengan indera penciuman kita gitu ya, yang baunya sedap, dimakan lagi hangat-hangat jadinya wow gitu. Ketika gue ngejelasin ini, lo jadi pengen gorengan nggak? Gue jadi pengen sih, pengen tempe mendoan gue. Ini udah digoreng dadakan, hangat-hangat gitu. Ini mantep banget kan? Nah itu adalah alasan kedua. Jadi sebenarnya gorengan tuh enak. Tapi bukan cuma karena enak, dan juga karena bergaul dengan orang-orang yang suka menggoreng juga. Tapi yang ketiga juga adalah Indonesia itu punya banyak minyak. Indonesia tuh jadi salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, gitu ya. Dan karena Indonesia itu punya minyak sawit yang melimpah, kita jadi tidak punya pantangan apapun untuk tidak menggoreng makanan gitu. Nah 3 alasan tadi sebenarnya adalah alasan
populer kenapa gorengan itu sangat populer di Indonesia. Dan gorengan itu sekarang juga bisa diakses dengan harga yang sangat amat murah. Harga di depan komplek gua sih di Bandung ya masih 1.500 sebenarnya sekarang. Bahkan ada juga yang masih ngejual 1.000 gitu. Ya, meskipun umumnya sekarang mungkin 2.000 sampai 3.000 gitu ya. Jadi ini juga adalah makanan penyelamat bagi orang-orang yang kurang mampu yang notabene masih sangat banyak di Indonesia. Tapi intinya ini adalah hal yang disukai oleh banyak banget warga Indonesia. Makanya pas harga minyak naik, kita jadi pusing gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bener gak sih dampaknya tuh jelek buat tubuh kita? Terus, gorengan tuh sebenarnya bikin jerawatan gak sih? Bikin gendut gak sih? Terus gorengan tuh suka bikin batuk gak sih? Di part selanjutnya gue bakal spill dan gue bakal jelasin dari riset yang memang gue temukan tentang minyak goreng. Oke, stay tune. Kita langsung masuk aja ke mitos dan fakta tentang gorengan. Nah, gue di sini nanti bakal nanya beberapa pertanyaan dan lu bisa jawab ya apakah ini mitos atau fakta di dalam hati lu aja atau lu bisa juga jawab di comment section. Pertama, pertanyaannya ya, makanan yang digoreng itu buruk buat kesehatan. Ini mitos atau fakta? Kayaknya fakta deh, karena lemak kan. Fakta. Karena sebenarnya udah jelas ya, digoreng pakai minyak, terlalu banyak minyak itu nggak bagus untuk tubuh. Fakta sih, itu bisa jadi nggak sehat makanan yang digoreng ini. Jawabannya, well, bisa jadi fakta. Gitu ya, apalagi kalau kebanyakan. Dan kalau bisa porsinya lebih sedikit daripada jenis makanan lain yang kita bisa labeli sebagai makanan yang bernutrisi. Dan ini bisa dikaitkan dengan berbagai macam penelitian. Salah satunya adalah penelitian ini yang mengaitkan bahwa gorengan itu sangat terkait dengan potensi sakit jantung, potensi hipertensi, potensi diabetes, yang mana ini 3 penyakit juga besar dan banyak di Indonesia. Tapi, bisa jadi ini konspirasi. Nggak deh, gue nggak bakal ngomongin konspirasi ya. Gue bakal ngomongin dari bukti aja, jadi bahwa ini tuh bisa jadi mitos. Kok bisa sih gorengan tuh mitos bahwa gorengan tuh tidak sehat gitu? Nah, gue menemukan riset yang ini dilakukan di Spanyol gitu ya. Jadi di Spanyol itu orang-orangnya kepo juga. Sebenarnya gorengan tuh bikin sakit nggak sih gitu ya? Gorengan tuh jelek nggak sih gitu? Akhirnya diteliti lah ke 40.000 orang. Jadi ini bisa dibilang riset yang cukup komprehensif. Ternyata kalau di Spanyol, jadi gorengan tuh tidak berkorelasi dengan penyakit yang menimbulkan kematian gitu ya. Seperti yang tadi gue bilang, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi jangan seneng dulu gitu. Banyak yang berbeda antara negara Spanyol dan negara Indonesia, jadi mungkin tidak apple to apple. Kalau dari diskusi penelitiannya, disebutkan juga bahwa Spanyol itu banyak menggunakan olive oil gitu ya, dan sunflower oil. Jadi kalau kata penelitinya, itu adalah salah satu faktor yang bikin mereka nggak kena dampak buruk dari gorengan. Jadi dari jenis minyak sudah beda, dari penggunaan minyak juga mungkin berbeda. Jadi bukan hanya semata-mata bahwa makanan tuh digoreng, tapi juga jenis minyaknya ya, teman-teman ya. Gue juga akhirnya kepo nyari, emang minyak yang bagus tuh minyak apa? Ternyata minyak yang bagus tuh pertama olive oil. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, terus apa yang bikin di Indonesia jadi jelek? Apa orang Indonesia kok gemuk-gemuk gitu? Kenapa obesitas dan banyak hipertensi, diabetes, dan sebagainya? Kalau lu pergi ke tukang gorengan, kalau lu pergi ke tukang fried chicken di pinggir-pinggir jalan, lu bisa ngeliat bahwa minyaknya itu ternyata sudah hitam, teman-teman. Gitu, dan masih dipakai dan masih kita konsumsi gitu. Bahkan kita kadang bodo amat sama pecel di pinggir jalan, ya udahlah, yang penting enak dan memang yang adanya di sana gitu ya. Tapi ini jadi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah minyak lu jadi hitam karena pemakaian berulang kali? Coba, fakta atau mitos? Fakta ya, karena kalau minyak mereka kan buat goreng berkali-kali dan itu lama-lama warnanya makin hitam gitu ya. Mitos. Bisa mitos, bisa fakta sih sebenarnya, karena kadang tuh goreng ikan gitu doang tuh sekali minyaknya bisa langsung hitam padahal baru dipakai sekali. Fakta kayak. Sayangnya jawabannya adalah bisa jadi mitos. Jadi sebenarnya minyak hitam tuh bukan karena dipakai berulang kali. Ada 3 hal yang menyebabkan kenapa minyak itu bisa jadi hitam. Pertama, suhu di penggorengannya itu sangat tinggi, makanya jadi gosong karena suhunya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya lu lihat minyak goreng yang dipakai sama abang-abang yang kayak kompornya itu kagak ada kompornya cuy, yang biasanya nyambung itu langsung dari gas, itu tuh kayak hitam ya karena mungkin suhunya sangat tinggi gitu. Dan bahkan mungkin nggak dipikirin juga sama abang-abangnya. Tapi memang bukan berarti minyaknya juga bisa dipakai berkali-kali. Karena kalau minyak yang dipakai berkali-kali, ini juga bisa menyebabkan asap yang beracun. Tadi bisa dibilang mitos ya, kalau minyak hitam tuh karena berkali-kali, bukan cuy. Gitu ya, bukan karena berkali-kali, tapi karena suhunya ketinggian. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Gorengan itu katanya bikin gemuk. Ini mitos atau fakta? Coba lu jawab. Mitos sih, karena banyak orang yang udah banyak makan gorengan pun gak gendut-gendut juga gitu. Fakta, karena again tadi sih segala sesuatu yang digoreng itu sebenarnya mengandung lemak ya, lemak yang cukup banyak juga. Itu fakta sih, gorengan bisa bikin gendut. Nah,
Nah, jawabannya adalah fakta. Faktanya, makanan yang digoreng itu meskipun kecil, itu mengandung kalori yang lebih banyak. Artinya, untuk lu kenyang, lu bakal makan lebih banyak, dan akhirnya lu bakal jadi gemuk karena kebanyakan kalori. That's why memang kalau lagi diet, banyak ahli yang menyarankan untuk meninggalkan gorengan, atau meminimalisir gorengan itu sendiri, dan itu menurut gua make sense sih. Karena apa? Karena ya kalorinya lebih banyak. Lebih baik makan makanan yang bisa bikin kenyang, tapi kalorinya sedikit, ya nggak sih? Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu gorengan tuh bikin kita batuk nggak sih? Nah, untuk ini lu bisa jawab mitos atau fakta? Mitos kali ya, karena gue nggak tahu sebenarnya apa yang bikin batuknya. Apa karena dia kering bikin tenggorokan sakit atau gimana? Sebenarnya nggak make sense banget buat gue sih. Fakta kali ya, karena again sih minyaknya tadi sih yang berlebihan, jadi bisa ngebuat tenggorokan nggak enak gitu. Iya, kadang tenggorokan tuh suka gatel gitu ya karena terlalu banyak minyak. Jadi fakta sih. Nah, jawabannya adalah gua nggak tahu, cuy. Nah, jadi buat pertanyaan yang satu ini memang gua nggak bisa jawab ini mitos atau fakta karena gua kebetulan tidak menemukan riset yang berkaitan dengan ini. Tapi kalau misalnya dari audiens ada yang kedokteran atau ahli gizi atau apapun itulah gelar kalian gitu ya, bisa di-share sebenarnya gorengan itu bikin batuk atau enggak gitu, atau bahkan punya fakta dan mitos yang lain juga atau enggak. Silakan ya, biar bisa ngebantu banyak orang termasuk gua juga yang kebetulan gua sangat suka dengan gorengan. Specifically gua sangat suka dengan cireng, cuy. Cireng bumbu yang memang ada logo Vikingnya ya gitu. Tapi ya di luar dari ngalor ngidul barusan, gue jadi penasaran sebetulnya apa sih solusi yang terbaik untuk kita warga-warga Indonesia yang memang sering makan gorengan. Oke, stay tune, gue bakal bahas di section selanjutnya. Apakah kita harus berhenti untuk makan gorengan? Well, kalau gue pribadi sih jelas enggak. Tapi kalau jawaban dari riset dan dari penelitian tim 1% tergantung. Buat lo yang punya resiko tinggi, hipertensi, dan lain sebagainya, udah obesitas, saran gue mungkin lebih baik diminimalisir banget atau bahkan sekalian berhenti aja. Karena banyak banget sumber yang juga nggak bisa kita jamin. Tergantung juga sama lo beli gorengannya di mana, terus ya abang-abangnya pakai minyak yang sangat tinggi suhunya atau tidak, sampai hitam gitu ya. Dan minyaknya juga bekas ngegoreng apa aja, mungkin itu bisa ngaruh juga gitu kan. Jadi sangat amat tergantung. Dan itu semua adalah hal yang mungkin dalam kendali kita dalam hal kita mengkurasi hal yang mau kita beli kemana gitu. Atau kalau lo ngegoreng sendiri di rumah ya bisa lo kendalikan. Tapi kalau lo tidak bisa mengendalikannya, tidak masak sendiri juga, dan lo juga nggak tahu minyaknya kayak gimana, mungkin bisa dikurangin. Dan mungkin di sini gue harus setuju sama salah satu politisi yang bilang bahwa emang masak itu digoreng doang ya gitu ya. Ya betul, jadi masak itu bukan hanya digoreng, so ya eksplor lah jenis-jenis lain yang memang bukan gorengan, seperti dikukus, dipepes, direbus, dibacem, ditumis, dipanggang, diasap, ya banyak lah pokoknya gitu ya. Meskipun plus minus juga sih jenis-jenis makanan yang lain. Tapi ya kita bisa coba berbagai macam teknik, hitung-hitung, eksperimen juga, dan mungkin nyoba berbagai makanan daerah yang belum pernah kita coba terus kita masak di rumah, ya itu bisa oke juga. Tapi gimana nih kalau misalnya kita pengen banget gorengan? Well, ya gue sendiri nggak berhenti makan gorengan sepenuhnya, tapi gue mencoba untuk mengurangi, dan gue juga tadi, ini bukan promosi, meskipun kalau ada brand yang mau promosi, gue sangat menerima gitu ya. Tapi yang pertama gue pakai air fryer. Pakai air fryer ini sebenarnya punya sedikit kalori. Kenapa? Karena nggak pakai minyak, gitu. Jadi bebas minyak. Atau bahkan ya dipakein sedikit minyak doang kalau misalnya masih perlu pakai minyak gitu ya. Jadi ini sangat worth to try. Meskipun ada juga efek sampingnya tentunya yang berkaitan dengan suhu dan berkaitan dengan durasi, kalau menurut gue memang agak lebih lama masak di air fryer itu. Tapi gue pribadi cukup senang dengan air fryer yang gue punya karena ya gue bisa ya kalau mau masak apapun gue tinggal taruh di sana 20 menit sampai 30 menit langsung jadi gitu. Kenapa 20 sampai 30 menit? Karena gue pakai suhunya yang lebih rendah daripada yang biasanya. Gitu ya, kalau pakai suhu tinggi mungkin bisa 10 menit tapi ya nanti dapat karsinogen juga. So gue pakai suhu yang rendah. Yang kedua, jangan gunakan minyak yang sama berulang-ulang, dan ini juga masuk ke tips yang ketiga. Jadi masalah suhu itu diperhatikan lah suhunya gitu ya, jangan sampai benar-benar panas sampai ada asapnya gitu. Itu mungkin adalah red flag ya teman-teman ya. Nah kalau misal lo ada tips lain buat goreng-menggoreng ini, lo juga bisa sampein di kolom komentar. Kemarin juga ada yang endorse kita dari Bandung, namanya Hejo Eatery gitu ya. Gue nggak di endorse lagi, gue cuma mention karena kebetulan gue datang ke restorannya dan enak cuy, restoran vegan. Ada juga restoran lain di Bandung gitu ya yang cukup murah. Kehidupan tidak pernah berakhir, ini sangat legend banget sebenarnya. Gue juga beberapa kali mendatangi restoran tersebut untuk mencoba lifestyle vegan, dan itu juga works di diri gue gitu. Gue jadi merasa lebih sehat, gue jadi merasa lebih seger. Tapi gue juga tetap makan daging karena gue butuh vitamin B12 dari sana. Gue tetap minum susu juga, gue bukan vegan yang beneran vegan banget. Ya gak ada salahnya lah nyoba lifestyle yang unik, yang menarik, yang sekaligus juga bisa menyelamatkan ya ekosistem dunia lah. So,
Kesimpulannya adalah gorengan itu ternyata punya banyak plus dan minus. Dengan lu mengetahui makanan yang lu makan, dengan lu mengetahui psikologi di balik makanan yang lu makan, semoga ini bisa memengaruhi kesehatan lu ke depannya. Dan kalau kata pepatah ya, you are what you eat. Lu adalah yang lu makan. Gitu ya, dan kesehatan adalah aset. Kalau memang lu pengen tahu seberapa bagus kualitas makanan lu, gitu ya, silakan lu bisa juga ikut asesmen tes kualitas makan yang sudah kita punya di 1%.net gratis, gitu ya, dan lu juga bisa konsultasi ke ahli gizi di 1%. Atau kalau lu punya masalah psikologis terkait dengan kebiasaan, karena diet itu bukan hanya masalah fisik tapi juga masalah psikologi. Gue juga sempat konsultasi dengan ahli gizinya 1% maupun juga dengan psikolog dan juga mentor 1% gitu ya, untuk mengatasi masalah body image gue, karena gue sempat merasa buruk juga dengan diri gue karena gue gemuk. Ya silakan lu bisa konsultasi dan lu juga bisa isi worksheet gratis. Siapa tahu itu motivasi lu untuk nanti lu diet dan juga untuk lu melakukan konsultasi ke depannya kalau memang lu merasa butuh. Jadi ya, kita bakal juga buka webinar soal diet, soal good lifestyle, ya silakan untuk diikutin ya nanti gitu. Karena kemarin juga gue sempat bahas skincare, nanti kita bakal sempat bahas banyak juga tentang lifestyle yang memang sehat, itu gimana cara ngebangunnya. Jangan lupa juga masuk grup komunitas yang udah gue bikin. Jadi di sini adalah komunitas yang ngomongin soal good lifestyle, salah satunya adalah diet gitu ya. Ini komunitas diet, lo bisa masuk ke Telegramnya. Ada juga komunitas lain yang ngomongin soal skincare buat cewek, buat cowok. Ada juga yang grup yang umum, silakan lo bisa masuk ke sana, asal jangan ngerusuh gitu ya. Nanti lo dikit sama adminnya kalau lo ngerusuh gitu ya. Udah ada ribuan orang yang masuk ke sana gratis, dan lo juga bakal dapat diskon secara berkala lewat grup komunitas itu ya. Silakan, dan jangan lupa like dan subscribe dan komen juga kalau misalnya lo ada insight lain atau lo nggak setuju dengan riset yang sudah gue cantumkan. Well, as always, gue Evan 1%. Well, thanks.